Halo teman-teman Cules, salam jumpa lagi. Kali ini saya membahas pertandingan yang sangat seru antara Barcelona melawan Atletico Madrid yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 4-2. Nah, dengan kemenangan semalam, Barcelona masuk ke zona Champions di urutan keempat dengan 38 poin, selisih 2 angka dengan Real Betis. Ya, saya kira Barcelona harus mengejar Real Betis supaya dia mendapat posisi ketiga ya. Bila perlu harus mengejar Sevilla di posisi kedua. Dan saya kira dengan melihat pertandingan semalam antara Barcelona berhadapan dengan Atletico Madrid, saya yakin sekali Xavi sudah menemukan ritme dan taktik terbaiknya untuk bisa paling kurang di sisa musim ini bisa menang, dan paling kurang dengan tim-tim kecil, dengan tim-tim kelas menengah bisa menang lah. Nah, kalau kita melihat dan membahas seluruh pertandingan semalam, dari menit pertama sampai ke menit ke-70 sebelum Dani Alves mendapat kartu merah, itu dominasi penguasaan bola itu dimiliki oleh Barcelona, dan semua harus objektif menilai bahwa taktik yang diterapkan Xavi ini benar-benar mampu untuk menjebol gawang Atletico Madrid, karena kita tahu bahwa salah satu musuh yang sulit ditaklukkan oleh Barcelona baik di La Liga maupun Liga Champions ya Atletico Madrid ini, karena memang taktik yang diterapkan oleh Simeone adalah taktik parkir bus di belakang dengan menempatkan 5 back ya, dan itu berkali-kali menyulitkan Barcelona meskipun ada sang mega bintang Lionel Messi beberapa tahun lalu tetap bahwa ketika Barcelona berhadapan dengan Atletico ini selalu mengalami kewalahan. Dan semalam Xavi itu punya senjata amunisi baru. Tentu kita harus memberi apresiasi yang besar pada Adama Traoré yang berkali-kali menyulitkan pertahanan Atletico Madrid, dan karena Adama Traoré di atas lapangan selama 60 menit itu saya melihat dia sangat agresif dan sulit untuk dibendung. Memang fisiknya sangat bagus, wajar kalau Xavi bilang dia adalah monster di lapangan karena kecepatan larinya, tubuhnya juga yang besar. Dan sebenarnya pemain-pemain seperti Adama Traoré ini yang dibutuhkan Barcelona dalam 1 tahun terakhir ya, ketika Lionel Messi pergi dari Barcelona. Dan ketika melihat Adama Traoré di lapangan ya, tentu para Culés ya tidak berharap lagi dengan adanya Ousmane Dembélé yang sering membuat ulah di Barcelona ya. Saya kira Adama Traoré adalah pengganti yang baik untuk Ousmane Dembélé, dan menurut saya lebih baik dari Ousmane Dembélé karena fisiknya yang bagus, lalu kecepatan larinya juga kencang, lalu mampu berduel 1 lawan 1 dengan back yang kita tahu Atletico Madrid backnya sangat tangguh. Nah, memang Barcelona ini masih perlu pembenahan ya di lini belakang. Saya kira ada beberapa peluang dari Atletico Madrid yang seharusnya bisa menciptakan gol, terutama di menit pertama sampai menit ke-20-an. Dan kita melihat lini belakang Barcelona masih belum siap menghadapi lawan, apalagi ketika menghadapi serangan balik. Lalu ketika kita melihat posisi dari Dani Alves ya, dia lebih cenderung ke tengah karena dia ingin menarik ke dalam João Felix dengan Luis Suarez, sehingga mereka istilahnya menang ya, lebih banyak pemain di lini belakang sehingga menyulitkan Suarez dengan João Felix untuk menusuk ke lini pertahanan Barcelona. Dan penampilan Jordi Alba itu sangat memukau. Saya kira ini penampilan terbaik dari Jordi Alba selama musim ini ya, karena Jordi Alba ini kan sering dikritik karena penampilannya yang menurun, dan semalam dia menunjukkan itu. Jadi gol pertama Jordi Alba itu gol yang sangat menarik menurut saya dan sangat fantastis ya. Jordi Alba kerjasama dengan Pablo Gavi ini menurut saya man of the match pada pertandingan semalam. Pak Gavi baru berumur 17 tahun tetapi dia mampu menyulitkan pertahanan Atletico Madrid dan mampu memenangkan duel-duel udara ya. 1 gol dan 1 assist itu menurut saya sangat besar kontribusi untuk Barcelona semalam. Meskipun dia ditarik keluar karena Dani Alves di kartu merah ya, mau nggak mau 1 pemain depan harus ditarik keluar. Dan juga apresiasi untuk Gerard Piqué dan Ronald Araujo ya, meskipun masih ada belum siap di awal-awal babak pertama, tetapi paling kurang
di babak kedua yang waktu yang tersisa yang ketika Dani Alves ditarik keluar ya, dua center back ini sangat solid di lini belakang ditambah dengan gelandang-gelandang Barcelona yang berjibaku untuk mempertahankan supaya jangan jebol lagi setelah 2 gol ke gawang Barcelona. Lalu Dani Alves dengan Jordi Alba tentu sangat efektif dan perannya lebih besar dalam pertandingan semalam ya. Alves menciptakan 1 gol, lalu Alba juga menciptakan 1 gol. Dan di lini tengah saya lihat Frenkie de Jong sudah berubah, permainan yang sangat cair dan dia mampu untuk mengatur tempo permainan. Dan menurut saya si De Jong itu sudah ada peningkatan dalam pertandingan. Jadi Sergio Busquets juga sudah oke, hanya memang Pedri itu mengalami penurunan sehingga memang dia diganti oleh Nico Gonzalez pada menit ke 60-an dan memang harus diganti karena mengalami penurunan performa. Tidak baik, tidak jelek, tetapi so-so lah Pedri semalam. Lalu di lini depan Traore, Ferran Torres dengan Gavi, menurut saya tiga-tiganya berpenampilan sangat baik, sangat oke, dan menyulitkan Atletico Madrid. Dan kalau penampilan Barcelona di musim tersisa yang seperti semalam ya, saya sangat yakin dan mudah-mudahan karena waktu istirahat, bukan karena waktu istirahat jeda dua minggu ya, makanya Barcelona bermain dengan tempo tinggi, menekan terus selama pertandingan. Paling kurang di 70 menit sebelum Dani Alves di kartu merah, kita melihat Barcelona di bawah Xavi ini punya harapan masa depan yang lebih bagus. Dan kemenangan semalam ini adalah momentum bagi saya ya, momentum agar pasukan Xavi ini bisa bangkit di waktu-waktu yang sisa di La Liga ini. Paling kurang mereka masuk ke zona Champions. Sekarang mereka sudah zona aman, zona Champions. Mereka harus mempertahankan itu dan harus merebut 1 posisi lagi dengan Real Sociedad. Dan meskipun Ansu Fati masih cedera, Memphis Depay cedera, Barcelona ini punya stok pemain yang sangat bagus. Cadangannya juga semalam oke. Nico Gonzalez masuk menggantikan si Pedri. Lalu Sergio Des dia bisa menjaga pertahanan yang ditinggalkan oleh Dani Alves sangat baik ya. Mudah-mudahan ini perubahan bagi si Sergio Des. Lalu Aubameyang, meskipun bermain 10 pemain, ini Aubameyang ini cukup merepotkan. Begitu juga Ferran Torres selama pertandingan penampilan cukup oke, meskipun tidak menciptakan gol, tetapi dia mampu merepotkan pertahanan Atletico Madrid. Dan kita berharap ke depan Xavi terus memompa semangat tim dan jangan cepat puas diri. Paling kurang performanya harus terus meningkat karena lawan tanding yang sepadan bagi Barcelona ke depan adalah Madrid, dan kita berharap di El Clasico nanti Barcelona paling kurang bisa menang lah melawan Madrid supaya bisa mengejar ketertinggalan dari klub-klub yang sudah berada di zona Liga Champions. Dan saya sangat yakin Xavi ini sudah meracik tim ini dengan sangat baik. Dia hanya membutuhkan 2-3 pemain supaya Barcelona kembali ke level yang kompetitif. Dan saya kira tahun depan ketika misalnya ada pembelian baru, kalau memang ada isu misalnya si Erling Haaland akan ke Barcelona atau salah satu back yang kita anggap sebagai back tangguh bisa dibeli ya, saya kira Barcelona ini menjadi kekuatan yang sangat dahsyat di Eropa ya untuk tahun-tahun ke depan. Kalau kita melihat semalam ya, pertandingan Barcelona ini sangat memuaskan dan sangat memukau. Meskipun bermain dengan 10 pemain, Barcelona mampu mempertahankan kemenangannya. Dan kita sebagai culers tentu berharap Barcelona tetap bangkit, dan Xavi sudah mulai menemukan taktik terbaiknya. Bahkan dia menyekolahi Simeone bagaimana cara bertahan yang baik ya, dan bagaimana cara menyerang yang baik. Dan Barcelona sudah menerapkan itu di babak pertama. Ketika bermain dengan 11 pemain, Barcelona itu menyerang habis-habisan, melakukan pressure, meskipun ada 1-2 umpan yang salah, tetapi saya kira tidak terlalu signifikan. Tetapi yang paling penting adalah Barcelona di bawah Xavi semalam itu sudah mulai menerapkan pola permainan pressing tinggi dan terus berlari ya, dan menciptakan banyak sekali peluang yang tidak pernah didapatkan oleh Barcelona pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.